di mana berbeda dengan struktur rangka batang sebelumnya. Struktur balok dan portal punya 3 gaya dalam ya. Jadi kalau saya punya balok di atas 2 tumpuan seperti ini, kemudian ada beban merata yang bekerja di sini, W misalnya ya. Nilainya konstan, ini panjangnya L, lalu kita ingin mencari gaya dalam di satu tempat yang jaraknya A misalnya dari sini, maka yang kita lakukan adalah membuat potongan di situ, lalu tinjau salah satu potongan, ini potongan di C. Agar free body-nya lengkap, kita harus lengkapi reaksinya. Ini kalau beban meratanya konstan sepanjang L dan strukturnya simetris, ini harusnya berapa nih reaksinya? Kalau gini mah nggak pakai ngitung susah-susah, harusnya Anda bisa dapatkan. RA-nya berapa ini? Dan RB-nya berapa? Biar bangun dulu lah pagi ini. Berapa ini? Kalau bebannya merata konstan sebesar W, lalu panjang ini L, RA kebagian berapa reaksinya? Ini ada yang menonton nggak nih? 40 orang harusnya sih. Ada. Berapa reaksi di A? Itu di tumpuan A reaksinya ada 2 ya, Pak? Oh iya, ada yang horizontal. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan horizontal sih, karena dia sendirian. Ini RAY, AX. Nggak ada yang lain, ini pasti 0 kan ya. Nah, yang ini yang saya ingin tahu. Setengah W, Pak. Setengah, nggak setengah W aja, setengah W, karena kan ini beban merata. Jadi ini kan satuannya gaya per satuan panjang. Ini setengah WL mestinya. Jadi beban meratanya dikalikan L, itu adalah resultan yang di sini. Gitu, ini W kali L-nya. Ya. Lalu Anda kalikan setengah L momennya, dikurangi RB kali L sama dengan 0, nanti dapat RB atau momennya ke sana dapat RA. Tapi karena struktur ini simetris, dan ini bebannya juga simetris, konstan di sepanjang ini, mestinya Anda tahu separuhnya akan ke sini, separuhnya akan ke sana. Total beban ini adalah W kali L, ya setengah WL di sini, setengah WL di situ ya. Jadi kalau kita ambil potongan di C dan lihat ke sebelah kiri, yang kelihatan adalah yang ini. Ya. Jadi ini adalah WL per 2, ini W, jarak ini adalah A, dan gaya dalam yang ada di sini ada normal di C, geser di C, dan momen lentur di C ya. Ada 3 gaya dalam, dan dengan keseimbangan mestinya kita bisa dapatkan ya. Pakai sigma fx sama dengan 0, kita akan dapatkan NC-nya 0. Pakai sigma fy sama dengan 0, ada WL per 2 dikurangi VC sama dengan 0. Jadi VC-nya sebelah sini aja. VC-nya adalah, ada lagi kurangnya, kurang W ini ya. Kurangi VC, kurangi, belum selesai ini. Kurangi W kali A ya. Jaraknya A. Jadi sama dengan 0. Sehingga VC-nya sama dengan WL per 2 dikurang, mana ini? Ya, betul, dikurangi dengan W kali A gitu ya. Nanti sigma momen ke C sama dengan 0, saya tulis di atas saja. Sigma MC sama dengan 0, ada ini WL per 2 kali A, ini momennya positif, lalu dikurangi W kali A lagi per 2, jadi WA kuadrat per 2, dikurangi MC sama dengan 0. Jadi MC-nya adalah WLA per 2 dikurangi WA kuadrat per 2 ya.
Jadi kita bisa dapatkan gaya-gaya dalam dimanapun dengan cara membuat potongan di titik di mana tempat gaya dalam yang akan kita hitung. Kemudian lihat salah satu sisi. Kalau dalam hal ini untuk C ini bisa lihat ke kiri, bisa lihat ke kanan. Hasilnya harusnya sama nanti. Ya. Biasanya yang disarankan adalah Anda melihat ke sisi yang gaya yang terlibatnya tidak banyak ya, tidak lebih banyak dari yang lain. Kalau dalam kasus ini sih sama aja, mau lihat ke kiri juga ada reaksi dan ada sebagian dari beban merata W, lihat ke kanan juga ada reaksi dan sebagian dari beban merata W, nanti jadi kesulitannya sama saja, mau lihat kiri ataupun lihat kanan, hasilnya harusnya tetap seperti ini. Gaya normalnya di C 0, gaya geser di C itu adalah WL per 2 dikurangi W kali A, dan momen lentur di C WL kali A per 2 dikurangi WA kuadrat per 2. Yang seperti ini sudah kita pelajari minggu lalu dan sudah Anda kerjakan sejumlah sejumlah problem-problem yang mirip seperti ini dengan struktur yang bermacam-macam. Nah, sekarang kita maju sedikit ke tahap berikutnya.